Kenapa mahal rafa? Karena fa'il hukumnya rafa. Maka kalau mahal yo sesuaikan dengan hukum fa'il. Bisa nggak mahal nasab? Yo bisa ketika menjadi sesuatu yang dinasabkan. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja dibawa langsung dari Darun Nuhat Lamongan. Ini beliau asli apa namanya? Asli pencinta Persela Lamongan. El Amania yang sama-sama lagi berjuang sama PSPS untuk masuk Liga 1 nih ya. Mudah-mudahan sama-sama masuk Liga 1 lah kita besok. Biar besok, soalnya katanya beliau ini mengikuti kemanapun Persela datang katanya. Jadi besok biar datang dia ke sini main sama PSPS, kita minta agak 2 hari lagi kita bikin daurah lagi sama beliau nanti. Insya Allah bersama Ustadz Aan sampai break zuhur. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, kita nyanyi terlebih dahulu biar nggak ngantuk. Sebelumnya yang ngantuk silakan wudhu. Ada yang ngantuk? Nggak ada. Oke. Mari kawan semua belajar tentang kata. Satu isim kata benda, dua fiil kata kerja, ketiga kata huruf, dia tak punya makna kecuali jika dia disambung dengan lainnya. Isim itu cirinya tanwin al-jar dan nida, musnad ilaih dan idhofa. Itulah fi'il itu cirinya. Qad sin saufa akhirnya tanis sakinah, itulah cirinya. Manhaji ya manhaji, manhaji pasti hati, manhaji ya manhaji, manhaji pasti hati. Tanwin jernida musnad ilaih dan idhofa, itulah isim kata benda, isim kata benda. Qad sin saufa
dan tatani sakinah itulah rinya fi'il kata kerja, fi'il kata kerja bikali rubah alamin fi wa tahatta bikali rubah ila alamin fi'an wa tahatta min fi'an wa tahatta bidangan ka seperti limili rubah betapa banyak ila ke ala atas min dari fi di dalam min dari hatta sehingga alam al-dhamir isyarah mausul dan idhofah itulah isim ma'rifat namanya, isim ma'rifat namanya, huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anana nu hadadani hadihi hatani lalika dhanika tilka tanika hada hadani hadi hatani dhalika dhanika tilka danika ula ulai ulaika ula ula ulai ula dhalika dhalikuma dhalikum tilka tilkuma tilkuna ulaika. Mari kita semua mengaji alladzi alladhani alladhina alladzi alladhani alladhina allati allatani allati alla imaman allati allatani allati alla imaman. Isim mausul tak bisa bermakna kecuali ada aid dan sila. Allati ala imaman. Isim itu dua jenisnya, satu mudzakkar, dua muannas. Mudzakkar artinya laki-laki, muannas artinya perempuan. Mudzakkar artinya laki-laki, muannas artinya santriwati. Muannas itu cirinya tiga, satu akhirnya tak marbutah, dua akhirnya, tiga akhirnya alif mamdudah. Itulah ciri-cirimu anas, itulah ciri-cirimu anas. Satu-satu isim, dua-dua, tiga-tiga jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak mudzakkar lelaki, akhirnya unaina, jamak muannas wanita banyak, akhirnya atun atin, muslimuna muslim.
muslimatun muslimatin mu'minuna mu'minina mu'minatun. Sekarang bab i'rab. I'rab itu 4 macam ya, rafa, nasab, jar dan jazm, rafa, dhamma, nasab, fathah, jar, kasra, jazm, sukun. Isim mufrad 1 maknanya, rafa'nya, dhamma, nasab, fathah, jarnya, kasra itu tandanya. Isim mufrad 1 maknanya, isim tasniyah itu bermakna 2, rafa dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan ya, itulah tandanya. Isim dengan alif itu tanda rafanya, dengan ya itu tanda nasabnya, dengan ya itu tanda, itulah i'rab isim tasniyah. Oke, cukup. Jadi seperti itu. Besok ketika kalian mengajar sebelum ritual belajar manhaji, setiap santri 5 menit atau 10 menit disuruh nyanyi. Jadi kita dulu nggak menghafal lagu manhaji. Kenapa kita hafal? Ya karena keseringan. Jadi kita setiap sebelum mulai pembelajaran, kita minta waktu untuk santri 10 menit sampai 15 menit untuk menyanyikan lagu. Gak usah semuanya dilakukan. Nah kalau udah jilid 4 nyanyi dari jilid 1, jilid 3, kebanyakan. Ya. Jadi kalau bisa lagu yang barusan sebelumnya sudah diajarkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna fahma hadzal kitabul manhaji bi barakati hadzal kitab. Al-Fatihah. Sekarang kita akan melanjutkan al-jumlah mufidah wa syibhul jumlah, benar? Ya. Jadi jumlah dalam Indonesia itu adalah kalimat, dan kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kata. Jangan sampai ada yang salah. Jumlah bahasa Indonesianya adalah kalimat, dan kalimat bahasa Indonesianya adalah kata. Jadi jumlah adalah susunan kalimat yang sempurna. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dinamakan jumlah ismiyah hiya al-jumlatul lati mabdu'atun bil ismi. Namanya ismiyah berarti jumlah yang diawali dengan isim. Sedangkan jumlah fi'liyah berarti jumlah yang diawali dengan fi'il. Saya katakan daraba Muhammadun, maka daraba Muhammadun termasuk jumlah. Kenapa? Karena mabdu'un bil fi'li, karena diawali dengan fi'il. Wa idza kana al Muhammadu muqaddam an fi'lihi Muhammadun daraba, maka Muhammadun daraba di situ namanya jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Oke. Jadi jumlah ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Di situ ada contohnya Muhammadun talibun, al muslimuna yusalluna al jum'ata jama'atan. Nah, al muslimuna yusalluna al jum'ata jama'atan itu termasuk jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ketika saya pengen rubah ke jumlah fi'liyah menjadi apa? Yusallunal muslimu, bukan muslimuna lagi. Yusallunal muslimu al jum'ata jama'atan. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, karena setiap fi'il mesti butuh fa'il. Contohnya yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Mana maf'ulnya?
Maf'ul bi dibaca rafa nasab apa jar? Tanda nasabnya dengan dom fathah. Kenapa? Karena isim mufrad fa'ilnya mana? Muhammadun. Muhammadun dibaca rafa nasab apa jar? Dibaca tanda rafanya dengan apa? Kenapa? Karena isim mufrad tanda rafanya dengan nasabnya dengan jazmnya tidak ada. Karena jazm masuk pada fi'il. Fahim tum? Ada yang tanyakan? Enggak ada, kita lanjutkan. Kemudian takra'u Aisyatu al-Qur'ana. Takra'u Aisyatu al-Qur'ana yang termasuk jumlah apa? Kenapa jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il. Mana fi'ilnya? Takra'u termasuk fi'il madhi, mudhari' atau amr? Kenapa mudhari'? Mana huruf mudhari'anya? Apa saja huruf mudhari'ah? Takra'u Aisyatu al-Qur'ana. Saya ingin rubahlah kepada jumlah ismiyah. Aisyatu takra'u al-Qur'an, tinggal dibolak-balik saja. Pokoknya segala jumlah yang diawali dengan fi'il fahuwa jumlah fi'liyah. Ketika jumlah diawali dengan isim maka dinamakan yusamma jumlatul ismiyah. Yang bawa sibhul jumlah diserbakan dengan jumlah. Sibul jumlah adalah susunan jar majrur dan dzarfiyah yang diserupakan dengan jumlah. Kenapa dia disebabkan diserupakan dengan jumlah? Karena dia memiliki fi'il atau isim yang tersimpan di dalamnya. Itu salah satu alasan kenapa dinamakan sibul jumlah. Contohnya di situ Muhammadun fil baiti. Mana sibul jumlahnya? Fil baiti. Asal takdirnya apa? Ay Muhammadun yastakirru fil baiti. Jadi lafadz fil baiti menyimpan fi'il yastakirru, sehingga ini disebut sebagai sibul jumlah. Kemudian yang kedua Muhammadun amamal madrasati, ay Muhammadun yastakirru amal madrasati. Nah, jadi fil baiti di situ adalah susunan jar majrur, al baiti dibaca jar karena kemasukan huruf jar, tanda jarnya dengan kasrah. Penyebab dibaca jar karena ada huruf jar. Karena huruf jar itu memiliki fungsi yujarru ma kana ba'dahu. Dia mengejarkan sesuatu yang terletak setelahnya. Dan setelah huruf jar mesti fi isim, bukan fi'il. Ya, karena huruf jar mengejarkan dan jar hanya masuk kepada i'rab isim. Oke, kita lakukan. Jumlah itu macamnya ada dua. Satu namanya jumlah ismiyah, dua namanya jumlah fi'liyah. Itulah macamnya jumlah syibhul jumlah, macamnya ada dua. Satu susunan jar majrur namanya, dua susunan dhorof namanya. Itulah ismiyah, terdiri mubtada dan khabar, fi'liyah terdiri fi'il dan fa'il. Itulah semua kalimat sempurna disebut dengan jumlah, disebut dengan jumlah mufidah. Sekali lagi, jumlah itu macamnya ada dua. Satu namanya jumlah ismiyah, dua namanya jumlah fi'liyah. Itulah sibhul jumlah, macamnya ada dua. Satu susunan jar majrur namanya, dua susunan dhorof namanya. Macamnya ismiyah, terdiri mubtada dan khabar, fi'liyah terdiri fi'il dan fa'il. Itulah semua kalimat sempurna disebut dengan jumlah mufidah, disebut dengan jumlah mufidah. Oke, sekali lagi tanpa rasa. Ada dua.
Oke, paham? Oke, saya tanya sekali lagi, jumlah itu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata. Dan kata terbagi jadi berapa? Yang pertama, yang kedua, 3 huruf. Sedangkan kalimat atau jumlah terbagi jadi 2. Yang pertama, ismiyah. Yang kedua, fi'liyah. Terus ada namanya syibhul jumlah. Syibhul jumlah terbagi jadi 2. Yang pertama jar majrur, yang kedua dzaraf. Oke, kita lanjut babur rabi. Ikuti al-babu ar-rabi'u. Al-fa'ilu wal maf'ul. Fa'il dan maf'ul. Fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il sebagai pelaku sebuah pekerjaan tersebut. Contohnya, ja'a zaidun. Kaidah, setiap fi'il pasti ada fa'il. Fa'il jatuh setelah fi'il. Fa'il dibaca rafa. Fa'il ada 2. Fa'il dhahir dan dhamir. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang fa'il, bukan isim fa'il. Fa'il itu pelaku dari sebuah pekerjaan. Kalau isim fa'il itu sigot atau bentuk daripada tasrifan fi'il yang telah kalian pelajari. Fahuwa isim dhamir, fa'ilun isim fa'il, wa dzaka isim isyara, maf'ulun isim maf'ul. La fa'il ini adalah isim yang mana dia selalu dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il. Dia sebagai pelaku dari sebuah pekerjaan. Karena fi'il tidak akan berfaedah, tidak akan bermakna kecuali kalau tidak ada pelakunya. Saya bilang doroba. Paham nggak? Siapa yang memukul? Siapa yang dipukul? Maka harus disertakan fa'il. Maka doroba Muhammadun al-kalba. Doroba memukul sapa Muhammad, Muhammadun sebagai fa'il. Al-kalba menjadi maf'ul. Nah, di sini contohnya ja'a zaitun. Zaitun yang merofakkan karena ada fi'ilnya. Mana fi'ilnya? Ja'a. Kemudian kita akan belajar kaidah fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Fi'il apapun itu, baik itu fi'il madhi, mudhari ataupun fi'il amr, semuanya mempunyai fa'il. Dan fa'il jatuh setelah fi'il. Dan fa'il dibaca rafa, dan fa'il ada 2. Yang pertama dhahir, yang kedua dhamir. Yang dhahir contohnya ja'a zaitun. Zaitun dhahir. Dhahir itu kelihatan lafadznya, kelihatan harokatnya, itu namanya fa'il dhahir. Kalau fa'il dhamir yang tadi dijelaskan kayak darabtu, sulima, apa tadi? Yaf'uluna, taf'alina. Ya, darabta mana dhamirnya? Tak, namanya dhamir rafa mutaharik. Rafa'nya sebagai hukum fa'il, mutahariknya sebagai harokat fa'ilnya. Paham dong? Oke. Di situ ada contohnya, khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi. Mana fa'ilnya? Allah. Kenapa Allah jadi fa'il? Karena jatuh. Oke, Allah dibaca rafa nasab jar. Tanda rafanya dengan apa? Kenapa? Oke. La yattahidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Al-mu'minun di situ menjadi apa? Fa'il. Fa'il karena jatuh setelah mana fi'ilnya? Yattahidu dibaca rafa nasab jar apa jazm? Tanda rafanya dengan apa? Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Tadi ingat wawunya wawu apa? Jamak atau jamaah? Wawu jamak.
Tadi sudah jelaskan oleh Ustaz Joko bahwasanya wawu jamak itu wawu yang masuk kepada isim yang mana dia punya satuan menyatu dengan isimnya. Al-mu'minun, orang-orang mukmin banyak. Sedangkan wawu jamak tidak menyatu dengan fi'ilnya. Saya katakan yadribuna darabu, bukan pukulan-pukulan banyak. Pukulannya tetap satu, tapi yang melakukan aktivitas pemukulan banyak orang. Karena wawu jamaah disebut sebagai wawu fa'il. Kayak kita ta'allama yata'allamu, yata'allamu yata'allamani yata'allamu. Nah, bukan belajar banyak. Belajarnya tetap satu, tapi yang melakukan aktivitas belajar banyak orang, berjamaah. Nah, itu farqun baina wawu jamaah sama wawu jamaah. Kemudian qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amallahu alaihima. Mana cari fa'ilnya? Rajulani, rajulani fa'il dari fi'il apa? Kayak rajulani dibaca rafa nasab apa jar? Tanda rafa'nya dengan apa? Kenapa? Karena isim tasniyah. Isim tasniyah tanda rafa'nya dengan fat alif. Nasabnya dengan jazmnya dengan la ata. Ya. Karena rafa nasab jar, nasab dan jarnya itu apa? Dengan ya. Kita sudah mengetahui dalam jilid 1 ani ai ni, kegunaannya dijelaskan di jilid 2. Maka besok ketika antum menjelaskan pada santri, pokoknya tandanya isim tasniyah itu ani sama ai ni. Kapan penggunaannya? Tunggu di jilid 2. Baru dikasih tahu bahwasanya penggunaan ani ketika rafa, ai ni ketika nasab dan jar. Pokoknya kalau bisa jangan sampai kita menjelaskan sesuatu di luar kitab yang kita pelajari. Antum fokuskan kitab manhaj jilid 1, jangan kesenggol apalagi nyenggol di jilid 2 atau jilid 4. Kenapa? Santri akan budrek, santri akan pusing. Itu metode kita. Nah, itu metode kita. Jadi jilid 1 selesaikan apa yang ada dalam jilid 1. Ya udah, jelaskan apa yang di dalamnya. Jangan nyenggol ke kitab-kitab yang lainnya. Oke. Id qalat imratu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Mana fa'il qalat? Imra'atu, imra'na. Oke, imra'atu menjadi fa'il. Fa'il itu dibaca rafa. Tanda rafanya dengan kenapa? Dia termasuk fa'il dhahir apa dhamir? Dhahir. Walamma fasalatil 'airu qala abuhum inni. Mana fa'il dari qala? Abuhum. Abuhum menjadi fa'il dibaca apa? Tanda rafanya dengan apa? Kenapa? Karena asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu isim-isim yang 5. Salah satunya abu hum. Ya, abuka abuhum. Dan enggak harus dengan dhamir, boleh antum katakan Abu Bakar, Abu Zainab, Abu Lahab, abu-abu yang lainnya. Yang penting abu-abu. Laqad ja'at rusulu rabbana bil haqqi. Mana fa'ilnya? Rusulu. Rusulu menjadi fa'il dari mana? Ja'at. Ja'at mu'anas, maka fa'ilnya juga rusulu mu'anas mudzakkar. Rusulu itu jamak daripada rasulun, yang mana dia memiliki makna muannas karena antar ada istilah kullu jam'i taksir muannasun. Kullu jam'i taksir ghairu akil muannas. Seluruh jamak taksir yang ghairu akil itu bisa dihukumi sebagai muannas. Oke, sekarang setelahnya fa'il dhamir i'rabnya mahalli. Ikuti huwa daraba. Fa'ilnya huwa muqaddar. Huma daraba. Fa'ilnya alif. Hum darabu. Fa'ilnya wawu. Hiya darabat. Fa'ilnya hiya muqaddara. Huma darabata. Fa'ilnya adalah alif.
hunna darabna, fa'ilnya adalah nun. Anta darabta, fa'ilnya adalah ta. Antuma darabtuma, fa'ilnya adalah ta. Antum darabtum, fa'ilnya adalah ta. Anti darabti, fa'ilnya adalah ta atau ti. Antuma darabtuma, fa'ilnya adalah ta atau tuma. Antunna darabtunna, fa'ilnya adalah ta atau tunna. Ana darabtu, fa'ilnya adalah ta. Nahnu darabna, fa'ilnya adalah na. Oke, sebelumnya kita lakukan dulu bab fa'il, tadi kelewatan. Setiap fi'il ada fa'il, fa'il jatuh setelah fi'il. Fa'il itu dibaca rafa, rafa lafzi takdir mahalli. Fa'il itu ada dua, fa'il dhahir dan fa'il. Fa'il dhahir ja'a Zaidun, fa'il dhamir Zaidun ja'a. Di dalam ja'a ada fa'il, fa'ilnya huwa muqaddar. Di dalam ja'a ada fa'il, fa'ilnya huwa muqaddar. Daraba, daraba, darabu, huwa muqaddar. Alif wawu fa'ilnya mufrad mudzakkar, tasniyah mudzakkar, jamak mudzakkar, ghaib waqi'nya. Perhatikan dulu. Darabat, darabata, darabna, hiya muqaddara. Alif nun fa'ilnya mufrad muannas, tasniyah muannas, jama muannas, ghaiba waqi'nya. Darabta, darabtuma, darabatum, tum tak semua itu fa'ilnya mufrad mudzakkar, tasniyah mudzakkar, jamak mudzakkar, mukhatab waqi'nya. Darabti, darabtuma, darabtunna tak semua tu fa'ilnya mufrad muannas, tasniyah muannas, jamak muannas, mukhatabah ya. Darabtu, darabna, ta dan na itu fa'ilnya mutakalim wa ta mutakalim. Awil muadzim itu waqi'nya. Bareng-bareng daraba. 1, 2, 3. Daraba, daraba, darabu, huwa muqaddar. Alif wawu fa'ilnya mufrad mudzakkar, tasniyah mudzakkar, jamak mudzakkar, waqi'nya. Darabat, darabata, darabna, hiya muqaddara. Alif nun fa'ilnya mufrad muannas, tasniyah muannas, jamak muannas, ghaiba waqi'nya. Darabta, darabtuma, darabtum, tum tak semua itu mufrad mudzakkar, tasniyah mudzakkar, jamak mudzakkar, mukhatab waqi'nya. Darabti, darabtuma, darab tak semua itu fa'ilnya mufrad, tasniyah muannas, jamak muannas. Darabtu, darabna, ta dan na itu fa'ilnya mutakalim wa da mutakalim ma'al ghair awil muadzim itu waqi'.
Oke, kita langsung kasih contoh di sampingnya. Zaidun darabal kalba. Ikuti. Daraba fa'ilnya adalah dhamir huwa. Yang di bawah penjelasannya. Yang tersimpan fi mahalli raf'i. Kemudian Zaidani daraba al-kalba. Fa'ilnya adalah dhamir alif. Yang bermakna huma. Fi mahalli raf'i. Oke. Zaiduna darabu al-kalba. Kira-kira darabu mana fa'ilnya? Wawu. Dia dhahir apa dhamir? Berarti i'rabnya fi mahalli raf'i. Kenapa mahal rafa? Karena fa'il hukumnya rafa. Maka kalau mahal ya sesuaikan dengan hukum fa'il. Bisa nggak mahal nasab? Ya bisa ketika menjadi sesuatu yang dinasabkan. Karena di sini menjadi fa'il maka mahalkanlah sebagaimana kedudukan fa'il. Karena fa'il dibaca rafa. Fatimatu darabat al-kalba. Mana fa'il darabat? Ia muqaddara, dikira-kirakan. Yang kembali kepada mana? Fatimah. Kemudian Fatimatani darabata al-kalba. Lafaz darabata mana fa'ilnya? Alif namanya alif tasninya. I'rabnya fi mahalli. Mahal apa? Mahal rafa karena menjadi fa'il. Oke. Lanjut halaman setelahnya. Sekarang dari apa namanya? Fi'il mudhari'. Lagunya seperti yang sebelumnya. Langsung kita lakukan. Yadribu yadribani yadribuna. Huwa muqaddar alif wa fa'ilnya mufrad mudzakkar tasniyah mudzakkar jama' mudzakkar wakainya tadribu tadribani tadrib. Hiya muqaddara alif nun fa'ilnya mufrad tasniyah muannas jama' muannas tadribu tadribani tadribuna. Anta muqaddar alif wa fa'ilnya mufrad tasniyah mudzakkar jama' mudzakkar mukhatab wakainya tadribina tadribani tadribna. Iya alif nun itu fa'ilnya mufrad muannas jama' muannas mukhatab wakainya adribu nadribu. Ana nahnu muqaddar itu fa'ilnya. Ana nahnu muqaddar itu fa'ilnya. Mutakalim wada mutakalim al ghair awil muadzim itu wakainya. 1, 2, 3 yadribu muzakkar tasniyah muzakkar jama' adribu yadribna mufrad tasniyah muannas jama' muannas tasniyah mudzakkar jama' mudzakkar tadribina tadribani. Anan ya alif nun itu mufrad tasniyah jama' adribu nadribu. Ana nahnu muqaddar itu mutakalim wada mutakalim al ghair awil muadzim
Oke. Untuk yang praktek keempat, praktek kelima, sampai praktek ketujuh itu dipelajari sendiri. Oke, seluruh i'rab isyarah dhamir isyarah mausul itu i'rabnya mahal li. Mahal apa? Sesuaikan kedudukannya. Kalau fa'il maka mahal rafa, kalau maf'ul maka mahal nasab. Oke, sekarang maf'ul bih. Ikuti al-maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab sebagai objek dari pekerjaan yang dilakukan oleh fa'il. Maf'ul bih terbagi menjadi dua, dohir dan domir. Contoh maf'ul dohir adalah ra'aitul qamara fis sama. Oke, sekarang kita akan masuk kepada bab maf'ul bih atau objek dari suatu pekerjaan yang mana adanya maf'ul itu ketika fiilnya muta'addi atau fiil yang membutuhkan maf'ul. Jadi maf'ul itu juga terbagi menjadi dua, ada dohir dan domir. Ingat dohir itu yang jelas, ketok moto, begitu kelihatan mata. Contoh maf'ul dohir adalah ra'aitul qamara fis sama. Kira-kira mana fa'ilnya? Tuh, mana maf'ulnya? Al-qamar. Al-qamar menjadi maf'ul bih daripada ra'ai. Tuh, dibaca rafa nasab wajar, dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan apa? Al-qamara. Fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Lanjut, qara'tul kutuba fil maktabati. Mana maf'ul bihnya? Kayak dia maf'ul bih dari fi'il apa? Qara'tu. Setiap fi'il masih butuh fa'il. Mana fa'ilnya qara'tu? Tu. Al-kutuba menjadi maf'ul bih dibaca. Tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Kenapa? Karena isim. Karena jamak taksir. Ra'aitul muslimina fil musalla. Mana maf'ul bihnya? Al-muslimina. Muslimina maf'ul bih dari mana? Ra'aitu. Muslimina dibaca nasab rafa apa jazm? Tanda nasabnya dengan apa? Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Tanda rafanya dengan apa mudzakkar salim? Wawu. Nasabnya jazmnya la ada. Tanda nasab dan jarnya dengan ya. Kok sama Ustaz? Sama-sama dengan ya. Bagaimana membedakannya? Ya tergantung amil yang masuk kepadanya. Lafadz ra'aitul muslimina sama salam tu ala muslimina, walaupun sama-sama dengan ya, tapi yang menjadikan penyebab ya-nya berbeda beda. Kalau ra'aitul muslimina yang menyebabkan dia ya karena maf'ulun bih. Kalau salam tu ala muslimina yang menjadikan dia ya bukan maf'ul tapi huruf jar. Faham dong? Nah, itu bedanya. Walaupun tandanya sama-sama dengan ya, tapi yang menyebabkan ya-nya berbeda-beda. Kemudian qara'tu kitabaini fil yaumi. Mana maf'ulnya? Kitabaini. Kitabaini dibaca rafa nasab wajar. Nasab. Tanda nasabnya dengan apa? Ya, kenapa? Isim tasniyah. Ra'aitu muslimatin fil masjidi. Ra'aitu ndelok atau melihat siapa anak saya muslimatin pada wanita-wanita muslimah fil masjidi di dalam masjid. Mana maf'ul bihnya? Muslimatin. Muslimatin dia maf'ul bih. Maf'ul bih dibaca tanda nasabnya dengan apa? Kenapa? Karena jamak muannas salim. Wanita banyak maunya katanya. Wanita banyak nanya. Maunya apa? Maunya duit katanya. Lanjut. Kalau jamak mudzakkar salim laki-laki banyak istrinya katanya. Banyak tingkahnya. Ra'aitu Ahmada. Kenapa bukan Ahmadan? Karena isim ghairu
sarif. Isim ghairu musarrif itu isim yang tidak menerima tanwin. Tanda rafanya dengan ya dhamma, nasabnya dengan jarinya dengan fathah. Ya maka ra'aitu Ahmada, enggak boleh Ahmadun dan tintun. Ya. Ra'aitu abaka qadiman. Mana maf'ulnya? Abaka dibaca rafa nasab wajar. Tanda nasabnya dengan apa? Alif. Kenapa? Asmaul khamsa. Qara'a Abdullahi al-jara'ida. Abdullah membaca koran. Jara'ida menjadi, kenapa dibaca nasab? Maf'ul bi. Dibaca nasab dan nasabnya dengan fathah. Kenapa? Karena jamak taksir dari isim mufrad apa? Jaridatun, jara'id. Ya, koran. Oke, sekarang praktek yang kedua, maf'ul isim dhamir dan maf'ul dan yang bi-i'rab mahalli. Ikuti, maf'ul yang ber-i'rab mahalli adalah maf'ul yang berbentuk isim mabni, isim dhamir, isim isyarah, dan isim mausul. Nggak perhatikan, semua isim dhamir itu mayoritas mereka hukumnya mabni dan i'rabnya mahalli. Ya, maka ketika ada dhamir, isyarah dan mausul mendudukan mahal maf'ul, maka fi mahalli nasbin. Tapi kalau dhamir, isyarah, mausul menduduki mahal fa'il atau mubtada ataupun apa, maka fi mahalli raf'i. Oke. Contohnya kayak darabtuhu. Mana maf'ulnya? Hu. Dia fi mahalli raf'in apa nasbi? Kenapa mahal nasab? Ya karena maf'ul. Karena bentuknya dhamir. Dhamir muttasil atau munfasil? Muttasil. Oke, bisa dipahami sendiri yang praktek kedua sama praktek ketiga. Sekarang buka halaman mana ya? Hilang. Halaman 34. Latihan ketiga, latihan bersama. Oke, ikuti. Daraba Muhammadun kalban. Daraba memukul. Muhammadun sapa Muhammad. Kalban pada anjing. Tahu daraba memukul sapa Muhammad kalban ing asu. Nah, hadi lugatul jawawiyah. Ini bahasa Jawa. Ya. Nah, kemudian dan jika fa'ilnya ghairu akil atau mana fa'ilnya tidak berakal, maka didahului kata apa atau apa dalam bahasa Jawa. Jadi ini cara menerjemahkan secara nahwi. Ya, jadi terjemah itu ada dua, ada terjemah nahwiyah, ada terjemah tahriyah. Terjemah nahwiyah terjemah sesuai kaidah-kaidah nahwu. Oh, berarti setiap ada yang membaca opo atau siapa mesti Kalau sopo berarti fa'ilnya itu akil. Khalaqallahu al-insana. Allahu khalaqa menciptakan sopo. Allah al-insana pada manusia. Tapi kalau fa'ilnya itu ghairu akil, maka diartikan sebagai apa? Nazalal mataru, turun opo al-mataru hujan. Faham? Ya. Situ nazalal mataru fil madinati, ikuti. Nazala turun. Opo al-mataru hujan. Fil madinati di kota. Ya, atau dalam bahasa ing dalam kota. Paham? Nah. Kalau terjemah tahriyah nazalal mataru fil madinah berarti hujan turun sekian wae. Tapi kan kita untuk mentarbiyah anak-anak berarti setiap ustadz membaca siapa mesti itu fa'il. Kalau membaca adabun entah menjadi
tada menjadi apa nih tamis dan lain-lain. Tapi kita akan jelaskan. Sekarang analisa bersama latihan keempat. Ikuti Muhammadun talibun mustahidun. Wa kana yastayqidu fi sa'ati thalithati wa nisfi. Yatawadda'u Muhammadun thumma yusalli tahajjuda wa yaqra'ul Qur'ana bitadabburi. Oke, sampai situ dulu. Muhammadun talibun mustahidun. Muhammad adalah adapun Muhammad itu talibun seorang santri mustahidun yang bersungguh-sungguh. Wa kana yastayqidu fi sa'ati thalithati wa nisf. Dia bangun tidur jam 3 lebih. Nah, yastayqidu termasuk fi'il madhi mudhari' atau amr. Oke, tentukan mana fa'il daripada yastayqidu. Huwa mustatir, huwa muqaddar. Yang kembali ke mana? Muhammadun. Karena yastayqidu adalah fi'il mudhari' menyimpan dhamir huwa. Ketika saya rubah pada dhamir anta, tastayqidu. Ketika saya rubah kepada dhamir anti, tastayqidi. Nah, ketika saya rubah pada dhamir huwa, ketika saya rubah pada fi'il amr menjadi istayqid. Kok fase banget kelihatan sering bangunkan santrinya. Istayqid. Istayqid adalah fi'il amr menyimpan dhamir apa? Anta. Saya rubah pada dhamir antum menjadi, saya rubah pada dhamir anti menjadi, saya rubah kepada dhamir hiya menjadi tidak ada. Kamu nyuruh siapa? Menyuruh itu orang yang di hadapan kita. Oke, wa kana yastayqidu fi sa'ati thalithati wa nisf. Yatawadda'u Muhammadun. Yatawadda'u kalimat apa? Fi'il masih butuh. Mana fa'ilnya yatawadda'u? Oke, Muhammadun termasuk fa'il dhair apa dhamir? Dhahir. Muhammadun dibaca rafa nasab apa jar? Tanda rafanya dengan apa? Kayak yatawadda'u fi'il mudhari'. Kenapa dikatakan fi'il mudhari'? Karena oke, yatawadda'u Muhammadun thumma yusalli tahajjuda. Saya pengen tanya tahajjuda kenapa dibaca nasab? Maf'ul dari mana? Oke, terus mana fa'ilnya yusalli? Huwa muqaddar, kembali ke siapa? Muhammadun. Oke. Wa yaqra'ul Qur'ana bitadabburi. Di situ ada kata yaqra'u. Yaqra'u adalah fi'il. Fi'il mudhari', ya. Dia termasuk fi'il mudhari'. Kenapa? Karena diawali huruf mudhari'. Yaqra'u. Hukum fi'il mudhari' apa? Mu'rab. Kenapa dibaca dhammah? Karena tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Tapi kalau yaqra'u sudah kerasukan oleh amil nawasib ataupun kerasukan oleh amil jawazim, maka berubah harakat akhirnya. Karena dalam i'rab itu kalimat cuma ada 2. Kalimat kan 3, isim fi'il huruf. Tapi idza dakhala alaihi babul i'rab cuma 2, isim sama fi'il mudhari' saja. Mana fi'il madinya, mana fi'il amr, fi'il madi, amr dan huruf semuanya hukumnya mabni. Jadi yang bisa dirubah harakatnya dari dhamma, fathah, kasrah, sukun cuma 2 saja. Isim sama fi'il mudhari' saja. Oke, yaqra'u fi'il, mana fa'ilnya? Terus Al-Qur'an kenapa dibaca nasab? Ma'ful bi dari mana? Oke. Ikuti wa ba'da dzalika yadhabu ilal masjid li ada'i salati subhi jama'atan. Ma'al muslimina. Wa ba'da salati subhi yuraji'u Muhammadun durusahu. Thumma yahtasilu wa yasta'iddu liyadhaba ilal madrasati. Oke, wa ba'da dzalika yadhabu. Yadhabu termasuk kalimat apa?
Fi'il madhi mudhari atau amar? Oke, mana fa'ilnya? Wa mu qaddar yang kembali ke siapa? Oke, yadhabu menyimpan dhamir apa? Menyimpan dhamir huwa. Saya ganti dhamir antum menjadi apa? Saya rubah kepada fi'il madhi yang menyimpan dhamir antum menjadi. Oke, saya rubah pada fi'il amr yang menyimpan dhamir antunna menjadi idhabna. Wa ba'da dzalika yadhhabu ilal masjid li ahda'i salati subhi jama'atan ma'al muslimin wa ba'da salati subhi yuraji'u Muhammadun durusahu. Yuraji'u di situ fi'il, cari fa'ilnya. Fa'ilnya muqaddar yang kembali kepada Muhammad. Tsumma yahtasilu wa yasta'iddu liyadhhaba. Yahtasilu dia termasuk fi'il madhi mudhari atau amar? Mujarrad atau mazid? Mazid. Ala wazni ifta'ala yafta'ilu. Yahtasilu termasuk fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Wa muqaddar, kembali ke siapa? Muhammad. Kalau yasta'iddu sama dengan apa? Ya, tasilu dia menyimpan dhamir yang muqaddar yang kembali kepada Muhammad. Liyadhaba, yadhaba di situ dibaca rafa nasab abajar. Jazm dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena kemasukan amil nawasib. Mana amil nawasibnya? Li. Jadi fi'il mudhari kalau tidak kemasukan amil nawasib ataupun tidak kemasukan amil jawazim, hukumnya selalu marfu'un. Tapi kalau sudah kesenggol dengan amil nawasib maka diganti nasab. Oke, wa ya'kulu Muhammadun al-fatura ma usrati ya'kulu ba'dul halwa wa yashrubu al-asira. Ya'kulu. Ya'kulu kalimat fi'il, mana fa'ilnya? Oke, Muhammadun termasuk fa'il dhahir apa dhamir? Fa'il dhahir. Dibaca rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Kenapa? Isim mufrad. Al-fatur kenapa dibaca nasab? Maf'ul bih dari mana? Ya kulu. Tanda nasabnya dengan apa? Kenapa? Karena isim mufrad, tanda rafanya dengan nasabnya dengan jarnya dengan, yakin? Oke. Ma usrati ya'kulu ba'dal halwa wa yashrabu al-asira wa yadhhabu ilal madrasati masyian alal aqdam. Oke, wa yashrabu. Yashrabu itu termasuk fi'il mudhari. Kenapa dikatakan fi'il mudhari? Karena diawali dengan huruf mudhara'a. Mana huruf mudhara'nya? Ya, yashrabu adalah fi'il yang mana setiap fi'il mesti butuh fa'il. Cari fa'ilnya. Wa muqaddar. Al-asira wa yadhabu ilal madrasati masyian alal aqdam. Baik. Sekarang kita masuk kepada bab naibul fa'il. Ini mubtada' khabar. Jadi naibul fa'il itu apa? Pengganti fa'il. Secara i'rabnya bukan secara maknanya. Jadi begini. Setiap ada fi'il maklum, di situ mesti ada fa'il. Dan setiap ada fi'il majhul, di situ mesti ada naibul fa'il. Pokoknya ketika antum menemukan dalam bacaan apapun itu, menemukan kalau itu fi'il majhul, maka carilah naibul fa'il. Ya. Kemudian kalau fi'il itu maklum, jangan cari naibul fa'il, cari fa'il. Jadi simpelnya seperti itu. Saya ulang lagi, setiap ada fi'il maklum, di situ mesti ada fa'il, karena maklum itu gandengannya dengan fa'il. Limadha yusama ma'luman, ya karena maklum diketahui fa'ilnya. Terus limadha yusama majhulan, ya karena tidak diketahui fa'ilnya.
Ya, tidak diketahui fa'ilnya ya mungkin karena faktor sudah diketahui fa'ilnya sehingga tidak disebutkan. Ingat berubahnya naibul fa'il itu secara i'rabnya bukan secara maknanya. Contohnya daraba Muhammad, daraba Zaidun al-kalba. Daraba ma'lum atau majhul? Ma'lum, Zaidun menjadi fa'il, al-kalba menjadi maf'ul. Nah, kemudian ketika Zaidunnya kita buang, maka otomatis maf'ul mendudukan posisi fa'il. Karena susunannya kan fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, secara mutlaknya kan fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi ketika fa'ilnya tidak ada, maka maf'ulnya mendudukan posisi fa'il. Secara i'rabnya, bukan secara maknanya. Ya. Menjadi duriba al-kalbu, yang memukul tetap Zaid, yang dipukul al-kalbu sampai kapanpun itu. Kalau dirubah maknanya fatal. Khalaqallahu al-insana, kamu katakan khuliqal insanu. Sampai kapanpun manusia tetap diciptakan, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah. Lanjut sekarang mubtada khabar. Oke, ikuti al-babu as-sadis. Al-mubtada wal khabaru. Mubtada adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat, yang beri'rab rafa dan tidak didahului oleh amil-amil lafdhiyah. Amil-amil lafdhiyah adalah kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, donna dan saudara-saudaranya, huruf jar dan fi'il. Oke. Sekarang kita akan menjelaskan tentang mubtada dan khabar. Mubtada adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat dan dia memiliki i'rab rafa. Maka segala sesuatu yang awalnya dia ma'rifat dari alam, al, dhamir, isyarah, mausul, idhofah, ketika dia yaqa'u fi awal kalimat, dia jatuh di awal kalimat, maka dia menjadi mubtada dan tidak didahului oleh amil-amil lafzi. Amil-amil lafzi itu amil yang nampak, amil yang kelihatan. Zaidun qaimun, Zaidun mubtada. Tapi ketika saya kasih doroba, maka Zaidun bukan menjadi mubtada, menjadi fa'il. Zaidun mubtada, ketika saya masukkan huruf jar bi Zaidin, maka bukan mubtada lagi. Jadi amil lafzi itu amil yang kelihatan dengan mata, amil yang nampak. Maka contohnya lafaz bismi, ismi dibaca jar karena sebab ada amil lafzi. Apa amil lafzinya? Huruf jar. Nah, maka Zaidun yang merafakan adalah amil maknawi atau ibtidaknya. Ya, sedangkan yang merafakan khabar Zaidun qaimun. Qaimun menjadi khabar, yang merafakan khabar adalah amil lafzi yaitu mubtada'nya. Sedangkan yang merafakan mubtada itu adalah amil maknawi. Ya, jadi mudahnya kita memahami di sini kan ada amil-amil lafdiyah. Amil lafdiyah itu amil yang zahir, amil yang kelihatan mata. Yuk bisa isim fa'il, yuk bisa fi'il, bisa kana, inna, dhanna. Maka Zaidun qaimun, ketika saya kemasukan oleh kana menjadi kana Zaidun qaiman, maka Zaidun bukan menjadi mubtada lagi, melainkan menjadi isim daripada ka. Nah, kenapa? Karena ada amil lafdi yang berupa kana. Paham belum? Nah, kemudian khabar adalah pelengkap yang menyempurnakan mubtada, bermakna itu atau adalah. Khabar harus sama dengan mubtadanya dan beri'rab rafa. Jadi khabar itu melu ngikuti mubtadanya. Zaidun qaimun, enggak boleh Zaidun qaiman. Kemudian kita bahas pembagian khabar. Khabar terbagi menjadi dua. Ada khabar mufrad dan ada khabar ghairu mufrad. Mufrad di sini bukan isim mufrad. Ya, mufrad di sini bukan isim mufrad karena isim mufrad itu isim yang bermakna tunggal. Khabar mufrad di sini ada khabar isim.
Meskipun khobarnya tasniyah ataupun jamak, dia masuk dalam kategori khobar mufrad. Karena lawan khobar mufrad di sini adalah khobar ghairu mufrad. Contohnya yang mufrad apa? Zaidun qaimun, zaidani qaimani, zaiduna qaimu. Nah, zaidun qaimun mana khabarnya? Qaimun, khabar mufrad atau khabar ghairu mufrad? Mufrad. Kalau zaidani qaimani, qaimani khabar mufrad. Qaimuna juga khabar mufrad. Karena mufrad di situ dalam penjelasan kitabnya ma la yakunu jumlatan aw shibhal jumlah. Segala sesuatu yang bukan bentuknya jumlah ataupun sibul jumlah yusamma khabar mufrad. Oke. Sedangkan ghairu mufrad, apa khabar ghairu mufrad? Huwa ma yakunu jumlatan aw shibhal jumlah. Khabar ghairu mufrad itu khabar yang di dalamnya terdapat jumlah dan sibul jumlah. Dan jumlah terbagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, jumlah ismiyah al-jumlatil lati tubda'u bil ismi wa jumlatul fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Dan sibul jumlah terbagi jadi berapa? Dua. Yang pertama jar majrur, yang kedua dzaraf. Dan semua i'rabnya khabar ghairu mufrad itu fi mahalli raf'i. Oke, bisa difahami? Semua i'rabnya khabar ghairu mufrad itu fi mahalli raf'i. Yang i'rab dhahir itu cuma khabar mufrad saja. Nah, contohnya kita lihat contoh dari khabar jumlah fi'liyah. Zaidun yaqumu. Zaidun menjadi mubtada, yaqumu menjadi khabar. Secara nalarnya enggak pantas khabar bentuknya fi'il, karena khabar adalah isim. Maka yang pertama kali kita jelaskan adalah fi'il itu apa dulu. Yaqumu fi'il apa namanya? Fi'il mudhari dibaca rafa' tanda rafi'an dengan dhamma, karena fi'il mudhari sahih akhir. Belum jelas-jelaskan fa'ilnya tersimpan. Kalau sudah jelas fi'il fa'il baru wa jumlatun fi'liyah atau susunan fi'il dan fa'il fi mahalli raf'in. Kemudian jumlah ismiyah, contohnya di situ Muhammadun abuhu risun. Mana mutadanya? Muhammad khabarnya, jumlah abuhu risun. Maka ketika khabarnya itu bentuknya jumlah, maka khabarnya adalah jumlah ismiyah, khabarnya susunan mutada dan khabar. Ada dua mutada, ada dua khabar. Muhammadun mutada yang pertama, abuhu mutada yang kedua, mudarisun khabar kedua daripada abuhu. Nah, jumlah abuhu mudarisun itu khabar daripada mubtada yang pertama fi mahalli raf'in. Kemudian sibul jumlah jar dan dorfiyah. Zaidun fil baiti. Fil baiti kok jadi khabar? Nalarnya enggak pantas khabar bentuknya isim. Ini susunan jar majrur, maka enggak boleh antum katakan khabar mubtada'in marfu'un. Marfu' dari mana? Ya, jelaskan dulu fi-nya itu apa? Fi-nya adalah huruf jar. Huruf jar itu hukumnya mabni atas sukun. Kemudian baru al-baiti ismun majrurun bi fi, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Sudah jelas fil baiti, sudah antum jelaskan. Baru wasibhul jumlah fil baiti fi mahalli raf'i, khabar daripada Zaidun. Wa kadzalika Zaidun amamal madrasati. Begitupun juga lafaz amamal madrasati. Jelaskan dulu amamanya, jelaskan dulu madrasatinya. Kalau sudah jelas baru fi mahalli raf'i. Beda sama Zaidun qaimun. Qaimun sudah jelas rafa, sudah jelas dhamma, beri langsung qaimun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamat raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Oke, paham dong? Sekarang buka halaman 60.
Oke, ikuti mubtada yang berirob mahali. Mubtada yang kedudukan irobnya mahal rofa adalah mubtada dari isim-isim mabni. Seperti isim domir, isyarah, dan mausul. Sebagaimana yang telah kita fahami, semua isim mabni itu irobnya mahal. Contohnya ana mudarrisul lughatil arabiyyah. Ikuti. Mana mubtada'nya? Ana, berarti mubtada'nya fi mahali raf'i. Kenapa dia mahal rafa? Karena enggak jelas isimnya, enggak jelas apa? Rafa'nya. Maka fi mahali raf'in. Hadza kitabun nahwi, mana mubtada'nya? Hadza, mana khabarnya? Oke, kitabun nahwi khabar mufrad atau khabar ghairu mufrad? Khabar kitabun nahwi. Kitabun nahwi khabar mufrad. Ya. Kitabun nahwi termasuk khabar mufrad karena bentuknya isim, tidak bentuknya jumlah, tidak bentuknya syibhul jumlah. Alladhi huna Muhammadun, mana mubtada'nya? Alladhi, maka alladhi jelaskan dulu alladhinya itu apa? Alladhi termasuk isim mausul. Isim mausul hukumnya mabni alas sukun. Kalau sudah jelas kamu jelaskan alladhi, baru fi mahalli raf'in mubtada'un. Enggak boleh antum katakan mubtada'un marfu'un. Ya. Oke. Huwa talibun, ikuti. Huwa adalah mubtada. Karena isim ma'rifat di awal kalimat berubah isim domir fi mahalli raf'i. Oke, saya baca contohnya, kalian yang jelaskan penjelasannya. Huma talibani. Karena isim ma'rifat di awal kalimat berubah isim domir fi mahalli raf'i. Oke, kita lakukan dulu. Mubtada itu isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Khabar itu pelengkapnya yang menyempurnakan maknanya. Khabar itu ada dua, khabar mufrad ghairu. Khabar mufrad isim bentuknya, ghairu mufrad ada dua, ghairu mufrad ada dua. Khabar jumlah dan sibhul jumlah. Khabar jumlah ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Sibhul jumlah ada dua, jar majrur dan darfiyah. Sibhul jumlah ada dua, jar majrur dan darfiyah. Sekali lagi, mubtada'i yang jatuh di awal kalimat. Khabar itu pelengkapnya yang menyempurnakan maknanya. Khabar itu ada dua, khabar mufrad ghairu mufrad. Khabar isim bentuknya ghairu mufrad ada dua, ghairu mufrad ada dua. Khabar jumlah dan sibhul jumlah. Khabar jumlah ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi. Sibhul jumlah ada dua,
jar majrur dan darfiyah sibhul jumlah tadunga jar majrur dan darfiyah. Oke, buka halaman 62. Oke, khobar muqaddam. Kadang kalanya khobar itu kadang didahulukan dan mubtada diakhirkan. Ya mungkin kadang bosen gitu. Lah, kemudian ada syarat-syaratnya. Syarat di dalam kitab ini syaratnya khobar muqaddam itu ketika khobarnya bentuknya jar majrur dan dzarfiyah. Atau lebih simpelnya syarat khobar muqaddam itu adalah syibhul jumlah. Ya. Dan mubtada'nya ketika muakhar muqaddam. Muakhar ya. Ketika mubtada'nya muakhar itu boleh nakirah. Itu jelaskan. Ya. Jadi tadi kan kita tahu mubtada itu boleh mubtada itu bentuknya isim ma'rifat. Tapi kalau mubtada'nya diakhirkan maka ya juzun nakirah boleh bentuknya isim nakirah. Dan syarat khobar boleh muqaddam yaitu ketika khobarnya berupa susunan syibhul jumlah imma jar majrur wa imma dzarfiyah. Kita ambil contohnya. Ikuti fi jidya hablum mim masad. Fi jidya adalah khabar muqaddam. Berupa jar majrur. Fi mahalli raf'i. Hablun adalah mubtada muakhar. Dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Oke, saya baca ayatnya, kalian yang menjelaskan keterangan yang ada di bawah. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim. Karena isim mufrad. Walil kafirina adzabun alimun. Oke, sekarang halaman 63. Takmilah susunan mubtada dan khobar. Jadi asal susunan dari mubtada khobar adalah mubtada khobar pelengkap. Nah, susunan mutlaknya itu khobar itu jatuh setelah mubtada. Tapi kadang juga boleh habis mubtada pelengkap baru khobar. Sebagaimana fi'il fa'il. Gak selamanya setelah fa'il langsung fi'il. Bisa jadi fi'il pelengkap kemudian baru fa'il. Boleh antum katakan jalasa Muhammadun fil masjidi. Boleh jalasa fil masjidi Muhammadun. Oke. Begitu juga mubtada khobar. Mubtada itu boleh mubtada khobar pelengkap atau mubtada pelengkap khobar. Yang paling terpenting ada mubtada, ada khobar, ada fiil, ada fa'il. Wallahu azizun hakimun. Mana mubtadanya? Wallahu. Terus khobarnya mana? Azizun. Wallahu basirun bima ya'malun. Mana khobarnya? Basirun. Basirun khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Mufrad. Kemudian yang bawahnya wallahu bima ya'maluna basirun. Mana mubtada'nya? Mana khobarnya? Basirun. Bisa enggak bima ya'maluna jadikan khobar? Secara kaidah bisa, tapi secara pemahaman kurang pas. Jadi kita ini boleh mengkhobar ghairu mufrad ketika khobar mufrad sudah tidak ada. Cari khobar mufradnya dulu, kalau memang khobar mufrad tidak ada, baru cari khobar ghairu
mufrad. Nah, lafadz wongo bima ya'maluna basirun itu khobarnya tidak langsung jatuh setelah mubtada'nya. Bima ya'maluna itu takmili atau pelengkap saja. Nah, kemudian sekarang halaman 64. Di sini terakhir 65. Cara mengetahui awal kalimat. Kadang kita kebingungan menentukan mubtada' khobar di tengah-tengah kalimat. Apalagi kitab-kitab kuning yang mana di dalamnya tidak ada apa? Tidak ada titik, tidak ada komanya. Maka cara menentukannya adalah dia biasanya didahului oleh huruf istinaf atau huruf ibtida. Ibtida sama istinaf itu sama-sama memulai. Tapi ada perbedaan. Ibtida itu memulai dari awal. Kalau istinaf itu memulai dari sesuatu yang telah kita mulai sebelumnya. Itu namanya istinaf. Apa saja hurufnya? Ma, man, la, hal, abal, amma, walakin, wa, fa, thumma, innama, al. Kita lakukan. Ada lagunya kalau salah. Di lagu mana sih nggak ada? Ma, man, la, hal, abal, amma, walakin wafadan thumma innama alla innama alla innama 1, 2, 3 maman lahal abal amma walakin wafadan thumma innama alla innama alla innama. Sekali lagi maman lahal abal amma walakin wafadan thumma innama alla innama alla. Sekali lagi maman lahal walakin wafadan thumma innama alla innama alla. Oke, sekarang cara memaknai mubtada dan khobar. Tadi cara memaknai fa'il dan maf'ul. Fa'il itu dibaca sob, siapa atau apa. Kalau siapa ketika fa'ilnya akil, kalau apa ketika fa'ilnya ghairu akil. Dan maf'ul B dibaca podo, pada atau ing. Ya. Sekarang cara memaknai mubtada dan khobar. Ikuti Allahu ghafurun rahim. Allahu adabun Allah. Ghafurun itu maha pengampun. Rahimun lagi maha penyayang. Yang kedua fi qulubihim. Itu di dalam hati-hati mereka. Maradun adalah penyakit. Jadi terjemah nahwiyahnya mubtada itu dibaca adabun. Jadi setiap ada santri yang mendengarkan ustadznya bilang adabun, maka itu menjadi mubtada. Allahu adabun Allah, ghafur dan khobar itu diartikan sebagai itu. Atau utawi. Kemudian di dalam khobar muqaddam fi qulubihim maradun, ini agak ada perbedaan. Kalau khobar muqaddam, khobarnya tetap dibaca itu fi qulubihim, itu di dalam hati-hati mereka. Maradun adalah penyakit. Maradun menjadi mubtada muakhar. Dari mana? Fi qulubihim. Fahim dum? Oke. Pada wallahu alam bisawab, kita cukupkan sementara, entar lanjut lagi habis duhur insyaallah bersama Ustadz Joko Nursio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.